Diberitakan di salah satu TV nasional, bantuan sosial PKH kembali disalurkan. Nah, tentunya penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial pada triwulan ketiga menjadi momen yang dinanti-nantikan. Terdapat beberapa bansos yang disalurkan oleh Kemensos di triwulan ketiga, antara lain PKH tahap 3 periode Juli-September, kemudian BPNT Juli-September, dan bantuan atensi API Juli-September. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan update informasi seputar proses penyaluran bantuan sosial di tahap ketiga. Dan ada kabar menggembirakan dari Gus Ipul, Menteri Sosial, terkait keberhasilan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang memberikan dampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Simak terus setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di awal bulan Agustus ini selalu dalam kedamaian, kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Hingga hari ini proses penyaluran bantuan sosial terus berproses secara bertahap dalam rangka penyaluran tahap ketiga, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pada bulan penyaluran per triwulan yang dimulai sejak memasuki bulan Juli hingga akhir September 2025. Salah satu kanal TV nasional memberitakan melalui laman resminya mengabarkan bansos PKH tahap 3 kembali disalurkan. Program Keluarga Harapan atau PKH ini merupakan salah satu program bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Tak hanya PKH, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan program sembako dan bantuan atensi API, Bansos PBI, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin dan rentan miskin. Adapun jadwal penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2025 disalurkan dalam 4 tahap pencairan sepanjang tahun 2025. Tahap 1, periode Januari-Maret 2025. Tahap 2, April-Juni 2025, tahap 3, Juli-September 2025, dan tahap 4, Oktober-Desember 2025. Dan berdasarkan update informasi di aplikasi Sixenji per hari ini, proses penyaluran terus berlangsung. Sebagaimana yang terlihat, salah satu bansos sudah update seperti bantuan atensi API yang sudah berubah ke periode salur Juli-September 2025 dan status keterangan berhasil cek rekening. Nah, hal ini menandakan penerima manfaat dipositifkan bakal menerima bantuan dalam waktu dekat karena telah melalui proses pengecekan rekening dan berhasil cek rekening. Selanjutnya, Kemensos memproses secara administratif hingga bantuan ditransferkan ke rekening masing-masing penerima. Dan kemudian bansos yang sudah update adalah PBI sudah berubah. Keterangan PBI JKN Juli 2025. PBI aktif berhasil didaftarkan kembali dari BPJS. Artinya penerima manfaat BPJS gratis yang berstatus seperti itu dapat memanfaatkan untuk layanan kesehatan di puskesmas secara gratis, klinik maupun juga rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan BPJS. Nah, kemudian untuk bantuan PKH dan BPNT belum dapat dicek statusnya di aplikasi Sixenji Pendamping karena proses verifikasi dan validasi calon penerima PKH dan BPNT masih terus diproses oleh pihak terkait, yaitu Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Sosial. Dan untuk memastikan teman-teman semua apakah terdaftar sebagai penerima salah satu atau bahkan lebih dari satu bantuan sosial dari Kemensos, pemerintah memberikan akses untuk mengecek secara online. Ada 2 cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status penerima bantuan PKH BPNT, atensi API, bantuan PBI, yaitu dengan melalui website dan aplikasi resmi dari Kemensos lewat website cekbansos.kemensos.go.id dan juga dapat mengakses lewat aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial yang dapat didownload melalui Play Store dan aplikasi Store. Kemudian ada informasi penting dari Kementerian Sosial yang disampaikan langsung oleh Gus Ipul selaku Menteri Sosial terkait keberhasilan pemerintah dengan adanya bantuan-bantuan sosial.
Dalam postingan media sosial, Kementerian Sosial menayangkan bahwa angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menurun. Menurut rilis resmi BPS, capaian ini disambut positif oleh Kementerian Sosial sebagai hasil nyata strategi Presiden Prabowo dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Nah, simak video berikut ini untuk melihat langkah turunnya kemiskinan. BPS merilis data resmi, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menurun. Kementerian Sosial menyambut capaian ini sebagai bukti bahwa strategi Presiden dalam percepatan pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Jadi hasilnya mulai kita rasakan. Strategi yang selama ini dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo, tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya yang kami yakini adalah upaya kita dalam memastikan bansos lebih tepat sasaran. Kita sudah melakukan beberapa hal. Pertama adalah mengalihkan 1,9 juta KPM penerima PKH dan sembako dari mereka yang berada pada desil atas kepada mereka yang berada di desil bawah atau miskin ekstrim. Mengalihkan 8,2 juta penerima manfaat PBI dari mereka yang berada di desil atas dan yang tidak aktif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pada triwulan pertama ada sebanyak 15 juta lebih dari desil 14 yang menerima bansos. Pada triwulan 2 meningkat menjadi 16 juta keluarga penerima manfaat atau bertambah sekitar 9,8%. Melakukan penambahan nilai komplementaritas dengan cara mereka yang miskin ekstrim selain menerima PKH, mereka juga menerima sembako atau BPNT. Pada triwulan 1 ada sebanyak 6 juta lebih dari desil 1 sampai 4 yang menerima PKH dan sembako. Kemudian pada triwulan 2 meningkat menjadi 8 juta lebih atau bertambah 1 juta atau bertambah hampir 2 juta KPM atau sekitar 31,8%. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik BPS terkait penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim per Maret 2025. Ia menilai pencapaian ini sebagai hasil nyata dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan sosial secara terstruktur dan terukur. Menurut Gus Ipul, berbagai pendekatan sistematis yang dijalankan Kementerian Sosial telah berkontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, penguatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kebijakan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menangani kerentanan sosial. Penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrim juga menunjukkan efektivitas strategi pengentasan yang menyasar langsung kelompok paling rentan. Data BPS menjadi bukti objektif bahwa langkah-langkah konkret yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil positif yang bisa dirasakan masyarakat. Hal ini memperkuat optimisme terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrim secara nasional. Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Gus Ipul terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan bantuan dan mempercepat akselerasi program-program sosial. Fokusnya tidak hanya pada penanggulangan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat miskin mampu mandiri secara ekonomi. Capaian ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menciptakan kebijakan sosial yang responsif dan berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah membuktikan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekedar janji, melainkan tindakan nyata yang terukur dan berdampak. Nah teman-teman, demikianlah untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.